Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ikhwani ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Paling utama, paling penting, khatib selalu berpesan khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada panjenengan semua agar senantiasa menambah, menjaga, merawat serta melestarikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bimtithali awamirillah, dengan menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah, wajtinabi nawahih, dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya orang-orang yang nantinya akan mendapatkan ridhonya Allah adalah orang-orang yang ketika dihidupkan di dunia, orang-orang itu mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad karangan beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasannya qala ba'dul arifin, berkata sebagian mereka orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang kenal kepada Tuhannya, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang setiap hari hatinya penuh dengan rasa cinta dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, as-sabru salasu alama, salasu maqamat. Sabar itu kata para ahli ma'rifat ada 3 tingkatannya. Yang pertama adalah tarkus syaqwa, meninggalkan madul, meninggalkan sifat madul kepada orang lain, meninggalkan sifat tidak senangnya terhadap takdir, menceritakan takdir buruknya kepada orang lain, itu tidak dilakukan. Wahiyya darajatut tabi'in. Dan kalau ada orang yang memiliki masalah, dia tidak menceritakannya kepada orang lain, dia tidak gampang mengumbar masalahnya kepada orang lain, ini adalah sabar tingkatannya para tabi'in. Siapa tabi'in? Muridnya sahabat seperti Syekh Hasan Al-Basri, semuanya. Maka sabar itu penting. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita
Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Mau mengejar apa Pak kita Pak? Mau mengejar apa di dunia? Toh kita hidup di dunia ini ujuk-ujuk wonten. Tiba-tiba ada. Kita tidak pernah minta kepada Allah untuk diciptakan di dunia, tapi Allah dengan sayangnya kepada kita, saking sayangnya kepada kita, saking menginginkannya kita menjadi penduduk surga, Allah menciptakan kita, menyuruh kita ibadah, memerintahkan kita sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sabar. Jangan sering menceritakan masalah atau nasib buruknya kepada orang lain. Curhatlah kepada Allah, Zat yang maha perkasa, Zat yang maha segala-galanya, Zat yang tidak akan meninggalkan kita. Yang kedua, sabar tingkatan yang kedua adalah sabarnya orang-orang yang arifin. Apa cirinya? Mereka waridho bil maqdur, mereka tenang, mereka ridho, mereka menerima takdir apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ketika kita diberi Allah rizki yang banyak, kita terima dengan lapang dada. Sedikit pun kita terima dengan lapang dada. Ini sabar tingkatannya para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo dipilih, mau yang tingkatan pertama atau tingkatan kedua atau tingkatan ketiga. Kata Ba'dul Arifin, sabar tingkatan ketiga adalah mahabbah bil ibtila, cinta terhadap cobaan, cinta terhadap ujian, cinta ketika diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sulit, karena maka itulah wahiyya darajatus siddiqin. Maka sabar yang seperti ini, sabar diberi cobaan, justru tambah cinta kepada Allah ketika diberi masalah, ketika diberi cobaan, ketika diberi ujian. Karena pada hakikatnya masalah, cobaan, ujian yang diberikan Tuhan kepada kita itu pada hakikatnya untuk menempa rohani kita, untuk menempa hati kita. Ketika hari ini kita diberi musibah oleh Allah, diberi ujian oleh Allah, diberi masalah oleh Allah, ingat Allah kepengen dekat dengan kita. Allah kepengen kita tidak jauh-jauh darinya. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sabar seperti ini. Senang dikasih musibah, senang, alhamdulillah, berarti Allah masih ingat saya. Seorang anak kecil itu kalau dicintai sama kedua orang tuanya, pasti anak itu sering Pak disuruh-suruh oleh kedua orang tuanya, nak belikan ini, belikan ini, belikan ini. Sama Pak, menurut anak kecil itu disuruh-suruh itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Dia kepengen main, dia kepengen bermain, kok disuruh beli minyak goreng, disuruh beli beras oleh kedua orang tuanya. Sama seperti kita. Kalau hari ini Allah masih memberikan takdirnya kepada kita, entah itu sesuai dengan keinginan hati kita atau tidak, maka disitulah berarti Allah masih mengingat kita sebagai hambanya. Kalau hari ini ada orang yang sering meninggalkan sholat, sering tidak berpuasa, sering tidak menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah, tapi hidupnya baik-baik saja, tidak pernah sakit, tidak pernah kena masalah, hidupnya enak-enak saja, hati-hati, itu namanya istidraj. Bahaya. Kalau kita hari ini masih diberi ujian oleh Allah, diberi ujian sakit, diberi ujian
A, B, C, D, ayo diterima saja. Apa alasan kita tidak menerima takdir Allah? Wong kita hidup di dunia diciptakan Allah, kita tidak pernah minta. Segala sesuatu di dunia ini diatur oleh Allah. Alasan kita apa kita tidak menerima takdir Tuhan? Maka pilihlah 3 sabar ini. Sabarnya para tabiin atau sabarnya para kekasihnya Allah, sabarnya para siddiqin, para sahabat. Pilih. Kalau sabarnya siddiqin, kita harus senang terhadap musibah, terhadap bala. Jauh dari kita ini. Kalau sabarnya kekasihnya Allah, kita harus ridho bil makdur. Kita harus menjadi orang-orang yang menerima takdir Allah dengan lapang dada, gak oleh grudel. Kalau kita kepengen menjadi orang-orang seperti tabi'in, para murid-muridnya sahabat, kita harus meninggalkan yang namanya menceritakan nasib buruk kepada orang lain. Ceritakan kepada Allah di sujud kita, di malam kita, ceritakan kepada Allah. Allah memberikan masalah agar kita kembali kepadanya. Allah memberikan ujian agar kita diangkat derajatnya. Allah memberikan masalah agar kita lebih dekat kepadanya. Ayo kita pergunakan takdir yang tidak mengenakkan hati, musibah, cobaan, masalah ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan orang-orang yang pada akhirnya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semoga lisan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم سلطاننا سلطان المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم ارزق أمة سيدنا محمد رزقا حلالا طيبا كثيرا وسيعا مباركا نافعة إلى يوم القيامة للعبادة وللصداقة ولأعلى كلمتك يا الله. بلغنا وأرسلنا إلى
إلى مكة والمدينة للحج والعمرة لزيارة مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.